Di dalam trading ada sebuah senjata rahasia yang sebenarnya simple banget, tapi ini tuh sangat powerful kalau misalnya kalian gunain dalam trading. Namanya adalah price action. Nah, banyak orang yang sudah mulai trading tapi masih belum mengerti tentang price action, padahal teman-teman ya, ini merupakan sebuah senjata rahasia. Dan pada video kali ini teman-teman ya, gue akan sharing rahasia gue teman-teman yang gue gunakan setiap hari karena kalian tahu gue gunain price action itu untuk trading ya. Jadi trading sehari-hari gue, mau itu di saham, mau itu di forex, crypto ataupun itu, gue pasti menggunakan price action. Dan gue akan share itu hari ini ke kalian ya. Dan video ini cocok banget buat teman-teman yang tradingnya itu mungkin selama ini tuh ribet ya, pakai indikator dan segala macamnya. Kenapa? Ya walaupun gue menggunakan indikator juga teman-teman ya, tetapi ya itu very simple ya, nggak bikin chart kalian ketutup ya, dan kalian bisa ngeliat harga dengan jelas. Dan yang paling penting teman-teman ya, price action ini yang membuat gue selalu konsisten ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta, linknya semua gue sudah siapkan di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit. Download juga aplikasinya di App Store maupun Play Store kalian, karena fiturnya lengkap banget, itu akan membantu kalian sebagai seorang retail trader. Oke, cek semuanya di bawah. Langsung aja teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, gue akan sharing ke kalian semua dari nol ya teman-teman, dari dasar ya, yaitu adalah price action itu sendiri ya. Nah teman-teman, gue akan menjelaskannya itu menggunakan sebuah analogi yang mungkin ini akan membuat kalian itu bisa lebih mudah untuk mengerti ya. Jadi ya, inti dari price action itu cuma ada 3 bentuk teman-teman ya, yaitu kita ngomongin tentang candle ya, bentuk candle yang tadi gue bilang. Jadi ini identik dengan candlestick ya. Dan yang kita akan bahas itu adalah masing-masingnya, dan gue akan sertakan sebuah analogi simple supaya kalian bisa mengerti dengan mudah ya. Yang pertama teman-teman yang kalian harus ketahui tentang price action ya. Price action itu dimulai teman-teman dari namanya sifat ya, atau behavior ya, dari sebuah candlestick ya. Yang pertama itu adalah yang bentuknya seperti ini ya. Nah kayak begini, oke. Nah ini ada kakinya sedikit seperti ini ya. Nah ini ya disebut sebuah impulsive candle ya, impulsive candle. Nah ini gua akan tulis ya teman-teman ya, impulsive candle, impulsive ya seperti ini, dan gua akan kasih sebuah analogi ini sebagai seorang general. Oke, general. Oke. Nah kemudian yang kedua teman-teman ya, itu adalah sebuah rejection ya, rejection candle yang bentuknya itu bisa seperti ini ya. Nah, kayak begini. Oke, ini ada kaki sedikit, atau sebaliknya ya, ada kakinya sedikit di atas terus ke bawah kayak gini ya. Ini namanya adalah rejection. Oke. Nah, rejection ini ya, itu gua kasih sebuah analogi yang apa ya, yang bisa kalian masuk ya. Ini jadi gue bikin analogi itu seperti mekanisme sebuah perang yang sedang terjadi teman-teman ya. Jadi ini kalau ini general, ini gue bisa bilang sebagai defender ya, defender. Oke ya. Dan yang ketiga itu adalah false break. Nah FB gue singkat ya, FB, false break, bukannya Facebook ya teman-teman, tapi ini adalah false break ya. Nah false break ini sebetulnya adalah candle rejection ya, tetapi terjadinya adalah di dalam kondisi tertentu ya. Jadi ini lebih ke kondisi ya teman-teman ya, kalau misalnya false break itu. Oke, jadi kalian cukup mengingat 3 hal ini saja, yang which is nanti gua akan jabarkan masing-masingnya, dan gua akan praktekkan juga di dalam chart ya. Oke, ini ya teman-teman ya, kalian ingat dulu. Sekarang gua akan sapu bersih semua, gua akan jelasin satu-satu ya. Nah sebelum gue jelasin teman-teman ya, ingat ya analogi yang gue berikan tadi supaya kalian bisa mengerti. Ini adalah sebuah medan perang ya, dimana kalau misalnya kalian nonton drama-drama Cina teman-teman ya, atau film-film zaman dulu gitu ya, yang namanya perang itu pasti memperebutkan sebuah daerah gitu ya, dan di daerah itu ada namanya perbatasan ya. Ini adalah wall ya, gue sebutnya wall, atau kita bisa bilang perbatasan gitu ya. Nah kalau misalnya apa namanya, si impulsif tadi ya, si general tadi itu ya,
itu teman-teman tugasnya itu adalah attack ya atau menyerang ya. Si jenderal itu tugasnya untuk menyerang ya. Jadi fungsinya ya candle impulsif ini ya, kalau dia muncul di dalam chart ya dan dia itu munculnya itu dekat-dekat sama wall, itu udah harus kalian perhatikan. Nah, wall ini apa di dalam price atau di dalam market tuh? Wall itu apa? Ini adalah yang namanya support atau resistance teman-teman ya. Jadi tugasnya sebenarnya mirip-mirip ya. Support resistance itu kan menahan ya. Jadi itu sebagai sebuah perbatasan atau sebuah dinding teman-teman, yang mana kalau perang itu tugasnya itu untuk menahan ya. Kalau misalnya kalian lihat di film-film tuh ada namanya benteng dan segala macam kayak gitulah. Nah, itu anggap aja sebagai kalau di market tuh support dan resistance. Nah, kalau misalnya kalian lihat seorang jenderal teman-teman ya, itu dia menembus ya wall-nya. Oke. Nah, ini asumsi analoginya seperti kalau misalnya kalian lihat dalam perang, seorang jenderal berhasil menembus pertahanan wall ini ya, otomatis ini kroco-kroco yang di bawahnya atau pengikut-pengikut yang pada saat dia perang itu atau algojo-algojonya itu pasti mentalnya naik ya. Jadi mentalnya naik, otomatis gerakan penyerangannya akan semakin masif. Sehingga ya kalau misalnya si jenderal ini muncul dan apalagi dia bisa terbentuk menembus si wall ini, kemungkinan nextnya itu ya, next tendensi pergerakan harga itu akan continuous teman-teman, akan mengikuti arah harga ya, which is itu ke arah harga ke atas kayak gitu ya. Nah, tetapi teman-teman kalau misalnya di wall ini ternyata si defender yang menang bukannya jenderal ya, yang jadi dia terbentuk seperti ini si candlenya gitu ya, misalnya kayak begini, maka si algojonya ini tuh akan mentalnya akan down ya, sehingga arah harganya itu akan cenderung ke bawah gitu ya. Nah, terus ini ada hubungannya dengan yang ketiga, yang itu si false break. Nah, kalau misalnya false break itu kondisi, kan tadi kita ngomongin kondisi seperti apa sih Bang? Kondisinya itu adalah dia terjadi rejection tetapi di area wall yang mana seolah-olah jenderal itu muncul, tetapi pada saat closing ya atau pada saat candlenya tutup ternyata dia nutupnya itu jenderal ini kalah dan dia tutupnya sebagai sebuah candle rejection. Nah, itu yang namanya false break. Dan ini ya, ini akan efeknya berkali-kali lipat untuk dia meneruskan harga atau membalikan arah harga ke arah berlawanan, ke arah bawah. Kenapa? Karena gini, anggapannya kalau misalnya jenderal nih seolah-olah muncul, tapi tiba-tiba dia mati teman-teman ya. Jenderal itu mati dan jenderal itu kalah. Itu kan efeknya ke yang lain itu akan bikin lebih parah ya, akan dia lebih takut dan segala macam ya algojo-algojonya, sehingga harganya itu akan berbalik arah dengan sangat-sangat cepat kayak gitu ya. Jadi dengan mengetahui hal ini aja kalian bisa langsung implementasikan ke dalam trading kalian. Ini sangat simpel sekali di dalam trading. Kalian pertama ya syaratnya itu cukup mencari wall-nya dulu ya. Wall-nya itu seperti apa ya. Contoh teman-teman ya, ini gua ambil di real case ya. XAUUSD teman-teman ya, M5. Ya di sini ada perbatasan nih. Nah, ini ada terbentuk wall teman-teman ya. Ini wall-nya kita udah tahu. Dan kalian lihat pada saat harga bergerak nih ke atas ini, itu siapa yang menembus ini? Apakah seorang jenderal atau bukan? Nah, ternyata pada saat kalian lihat di sini, oh ternyata inilah jenderalnya. Ini menembus seorang jenderal. Kenapa bisa bilang begitu? Karena begini ya. Karena ini candle-nya begini dan ini adalah candle jenderal gitu ya. Dan si jenderal menembus, otomatis gimana? Kemungkinan ya teman-teman, nanti nih pada saat open, karena ini gue buat video hari Minggu ya. Jadi besok pada saat open, kemungkinan teman-teman ya, jenderal ini kan belum kalah ya. Jadi dia akan ada tendensi untuk meneruskan harga ke atas kayak gitu. Oke. Nah, terus gimana taunya harga tuh nggak akan berbalik nggak akan nerusin ke atas kalau jenderalnya kalah gitu aja. Nah, kalahnya gimana Bang? Kalau misalnya dia turun sampai ke low-nya ini ya, sampai ke jenderal, ke kakinya si jenderal ini udah dihajar semua sampai habis badannya gitu ya. Nah, itu berarti jenderal kalah dan kemungkinan harga berbalik. Nah, kalau kalian sudah menguasai hal simple seperti ini aja teman-teman, berarti kan kalian sudah tahu ya, kalian itu kapan kalian harus nge-hold ya. Dalam kasus ini nge-hold untuk buy, tentunya gua buy di sini misalnya, dan kapan kalian harus quit untuk nge-hold ini gitu ya. Kapan kalian harus exit ya, which is exitnya itu adalah kalau misalnya kalian stop loss dalam kasus ini ya, itu adalah ketika jenderalnya kalah gitu aja kan ya. Nah, jenderalnya kalah
TP-nya atau kalian exit keluarnya ketika 1:1,5 aja. Udah sesimpel ini aja teman-teman ya. Shred begini aja gitu. Ya. Nah, cara seperti ini teman-teman ya, cara seperti ini itu bisa kalian lakukan terus-menerus ya. Kalian bisa lakukan terus-menerus. Kalian tinggal pakai cara yang sama ya. Tinggal lihat pada saat menembus itu adalah seorang jenderal atau enggak ya. Itu tinggal kalian backtest aja sendiri ya teman-teman. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat mudah untuk kalian spot ya atau kalian temukan. Contohnya di sini teman-teman ya, shred gitu ya. Jebret. Ini yang ditembus nih. Ini ada wall di sini ya. Wall yang di sebelah sini ditembus jeder pakai jenderal. Nah, kalian entry di sebelah sini nge-short ya teman-teman ya. Terus kalian SL di atas si jenderal ini, kemudian 1:1,5 ini sudah dapat teman-teman ya. Kalian sudah dapat profit nih kayak begitu ya. Jadi ini adalah hal yang menurut gua bener-bener simple teman-teman ya. Dan ini wajib kalian kalian perhatiin deh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian menguasai hal ini aja ya, itu akan membuat kalian sangat profitable ya. Dan ini gua kasih contoh satu lagi. Di sini ada wall lagi nih teman-teman ya. Wall di sini ya ketahanannya sangat-sangat luar biasa. Di sebelah sini ditembus lagi, dan yang nembus ini adalah seorang jenderal lagi ya. Yang ini jenderalnya. Terus kalian bisa tunggu sampai dia retrace ke tengah-tengah badannya jenderal, karena itu adalah sisi paling kuatnya seorang jenderal tuh ada di tengah, ada di perutnya teman-teman ya. Kalau gua analoginya ada di perutnya, jadi di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalian bisa entry di sini, stop loss di atas kepalanya si jenderal, kemudian kalian set 1:1,5, ini sudah sangat tercapai ya. Bahkan kalau kalian tarik ke bawah low-nya dia bisa 1:3 tuh ya, risk reward ratio-nya. Dan which is itu bagus. Oke? Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini hal simple teman-teman yang menjadi sebuah rahasia gua ya dalam trading. Dan ini gua memanifestasikan ke kalian itu dengan analogi yang super simple, dan gua harap kalian bisa paham apa yang gua sampaikan, dan ini bisa menjadi sebuah pencerahan untuk trading kalian baik di instrumen apapun ya teman-teman. Gua sendiri trading di ketiga instrumen yang beredar ya, saham, forex, kripto, dan ini semua gue pakai dan semuanya bagus gitu ya. Semuanya sama aja karena market ya pada dasarnya mathematically itu semuanya sama ya teman-teman ya, seperti ini. Dan jadi kalian bisa terapkan di itu semua gitu ya. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kalau kalian merasa ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian lain supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng juga sama kita di sini. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang mau kalian request ya, atau kalian pengen tanya ya, kalian tanya aja di komen di bawah. Itu aja teman-teman. Thank you, semoga bermanfaat. I'll see you on the next video. Bye bye.